apa mungkin bukan target ya, lebih lebih tanya ke besok kita mau ngapain gitu ya, atau yang sedang berprogres kemarin saat ini sudah apa dan besok kira-kira sampai di titik mana gitu ya. Itu eh, light question seperti itu buat saya penting gitu ya. Buat saya penting Oh, untuk keep on their head gitu ya. Masih ada tugas kita, masih ada something yang berprogres gitu ya. Something yang berprogres yang harus kita kawal hingga esok hari bahkan di hari-hari selanjutnya. Nah, itu untuk khususnya yang terkait yang kedua tadi yang saya sampaikan khususnya terkait dengan in terms of performance yang sedang kita akan bicarakan di hari ini. Mungkin itu sih oh, dua hal yang biasanya saya lakukan. Eh, oke. Baik, terima kasih Pak Tommy. Sharing yang luar biasa. Even cultures itu bisa dilakukan dengan small touch gitu ya. Small activity. Mungkin orang pikir biasa aja, tapi itu bisa jadi budaya. Wow, luar biasa. Saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah berada bersama kita di ruang Zoom ini. Selamat pagi Ibu Mita. Ini sahabat saya nih, sahabat kecil sampai sahabat besar gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Assalamualaikum. juga ada Waalaikumsalam. Selamat pagi juga ada Ibu Insan yang juga sudah bergabung selalu setiap pagi hari Selasa untuk di ruangan ini. Pak, saya paham nih Pak, Bapak kan punya materi yang mau di-sharing. Tapi sebelum sharing itu Pak, pertanyaan mendasar tuh, apakah betul culture itu bisa so-called mendorong atau bahkan menghambat performance gitu dari suatu organisasi yang saat ini menjadi challenging buat everybody, Pak. ya, eh, bisa. Jadi memang Hmm, justru 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 culture akan em, apa akan mendorong atau drive performance saya beberapa kali saya menyimpulkan ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa saya mungkin eh, apa berkiprah di culture atau mendalami terkait dengan culture corporate culture mungkin sekitar 2013 sejak saya memimpin unit ya. Saya mhm. ya learning by myself gitu ya dari beberapa source dan sebagainya terus mempraktekkan gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan sehingga eh, saya menyebutnya mungkin culture benar-benar drive performance gitu ya. Jadi dan Oke, culture itu di drive oleh top down. Top down itu artinya leadership sangat oke, sangat berperan dalam membentuk culture dalam unitnya atau dalam lingkup kerjanya masing-masing. Kurang lebih oke. seperti Boleh pengen dengar lebih lanjut nggak, Pak? Apa yang Bapak akan sharing kepada kita di slide yang mungkin Bapak ingin sampaikan ya, terkait? mungkin sedikit. Saya mungkin mohon izin kawan-kawan semua yang sudah join di sini ada Ya, 21 orang gitu ya. Termasuk saya mungkin sekitar 19 orang gitu ya. ya, Mungkin saya nggak bersharing terhadap apa terkait dengan teori. Teori kawan-kawan mungkin bisa baca dimanapun gitu ya. Apalagi kalau kalau saya belakangan seneng Simon Sinek gitu ya. Karena dia iya, benar-benar praktikal gitu. Benar iya, praktikal. Kita mengabsorbnya menurut saya mengabsorbnya mudah. Kemudian beberapa yang saya suka ikuti juga TED Talks gitu. TED Talks itu juga beberapa speakernya cukup bagus gitu karena dia benar-benar short session tapi dia benar-benar apa menyampaikan hal-hal yang bersifat more sekali lagi more praktikal gitu ya. Itu kan lebih mudah buat kita mengabsorb dibandingkan ada teori-teori yang mungkin eh, kita setelah mengabsorb teori tersebut habis ini ngapain ya atau diimplementasinya harus apa saya gitu ya. Lebih mudah untuk mengabsorbnya atau mengimplementasikannya dengan cara-cara seperti itu. Nah, yang mungkin saya ceritakan mungkin nanti beberapa adalah terkait dengan eh, pengalaman ya. Kalau bilang teori mungkin saya nggak terlalu banyak tuh berteori gitu ya. Pengalaman terkait dengan em, apa sih culture itu gitu. Culture itu mungkin beberapa yang ada beberapa yang misunderstanding. Mungkin yang saya bawakan nanti di sini gitu ya. Kemudian bagaimana memaknai culture itu, kemudian apa turn into leadership, leadership turn into performance. Kurang lebih eh, gambarnya seperti itu yang mungkin yang saya bawakan di hari ini. wow, menarik Pak. Jadi kita mulai dari mana nih Pak? Kalau bicara culture sebelum nanti kita beri kesempatan juga buat Bapak Ibu Limas yang ada di ruangan ini dan juga di YouTube streaming untuk bisa berdiskusi, ngobrol asik sama Bapak terkait sama cultures yang katanya memang bisa mendrive performance. Monggo silakan Pak. Ya, saya start materinya atau Monggo, monggo silakan Pak. sebentar.
Bapak Ibu yang mau udah punya pertanyaan boleh ditulis di dalam chat boxnya dulu untuk kita nanti melihat berproses apakah memang eh, pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung terjawab. Monggo. Terima kasih Pak, silakan. Ya, aman. Baik. Terima kasih buat rekan aku, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi mungkin saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terima kasih atas undangannya, gitu, undangan untuk sharing. Saya bukanlah apa-apa gitu ya. Saya mungkin hanya hanya berusaha memberikan sharing, berusaha memberikan pengalaman sedikit gitu ya terkait dengan culture dan juga beberapa hal terkait dengan culture, khususnya di pagi hari ini diamanai sama Bu Anti untuk terkait dengan culture towards performance dan juga bagaimana seorang leaders gitu ya apa harus mentranslate gitu dari culture ke result gitu atau lebih more ke sustainable result. Mm-mm. Nih, baik, izin sebelum kita memulai rangkaian materi saya ingin just remind ke sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di space di pagi hari ini untuk Ya, kita membantu doa dan juga support untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana di Sumatera, khususnya di tiga provinsi, di Sumut, Sumber, dan Aceh. Dan mungkin yang sekarang yang mungkin sedang jadi sorotan adalah kondisi di Aceh. Mungkin saya bisa bilang karena saya sudah melihat ke Sibolga, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya, sudah melihat ke part of Aceh ya, yang sering saat ini sering dikunjungi yaitu di Aceh Tamiang, yang memang ya kondisinya seperti ini gitu ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin ini beberapa hari setelah kejadian udah surut dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana saat ini hingga saat ini masih membutuhkan bantuan atau uluran tangan kita, termasuk bantuan dan uluran tangan dari atau bantuan dari pemerintah gitu ya, untuk memulihkan kondisi di sana, memulihkan infrastruktur, memulihkan hunian mereka yang tersapu oleh oleh banjir dan juga segala isinya gitu, isinya ada lumpur, ada kayu, pepohonan dan sebagainya. Itu mungkin mohon sedikit piece of view gitu ya untuk bisa membantu berdoa untuk saudara-saudara kita di sana dan apabila ingin membantu sudah banyak saya rasa sudah banyak channel bantuan yang bisa yang dibuka untuk teman-teman berdonasi atau membantu semampu kita semua gitu ya untuk terhadap keluarga kita di atau keluarga kita di di saudara-saudara kita di lokasi terdampak. ya, ya. Ini mungkin menu hari pagi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa deliver dengan baik gitu. Ada 5 hal. Yang pertama terkait tadi saya sampaikan ada beberapa sejak saya apa berkecimpung di culture ada misunderstanding sehingga sampai saya harus menyimpulkan atau membuat satu quote khusus untuk mengartikan culture itu apa sih gitu ya. Itu nanti mungkin saya akan sampaikan di dalam dalam materi. Kemudian bagaimana konsep culture yang kenapa apa hubungannya culture dengan performance gitu ya. Kenapa apa apakah eh, culture berjalan sendiri, performance berjalan sendiri atau seperti apa gitu. Kemudian Ya. yang ketiga yang penting gitu karena culture itu adalah top down gitu ya. Ada yang perlu kita maknai dari mungkin di sini sebutnya saya nyebutnya real test gitu ya leadership under pressure. Jadi yang yang menunjukkan kita bagaimana tipikal leadership yang kita anut atau kita implementasikan atau kita jalani atau kita tunjukkan ke tim kita itu adalah saat terjadi pressure, gitu, atau tekanan, kemudian criticality, kemudian kondisi yang emergency gitu ya. Emergency itu akan menunjukkan em, leadership, real leadership kita dalam menghadapi sesuatu. Kemudian juga nanti ada kalau ini sedikit teori terkait dengan practical bridge sebenarnya dari terkait dengan culture menuju ke performance yaitu dari kita nyebutnya care gitu ya. Ada dari 4 huruf dan itu nanti ada penjabarannya. Kemudian refleksi terkait dengan leadership sebagai closing. Ini adalah tadi yang seperti saya sampaikan sedikit CV saya. em, eh, saya tertarik dengan culture mungkin kalau di sisi kanan ya ada bagian dari part of achievement saya 2 kali ada
memimpin tim saya untuk kita di Bu Anti kita di Mm-mm. Telkom itu ada culture award gitu ya, ada culture award. Itu menilai apa terkait dengan leadershipnya, person, kemudian culture agent, kemudian juga unitnya gitu ya, untuk bagaimana apa apakah mereka mengambil culture terbaik gitu ya, dan itu dinilai dan dan dilombakan selalu seperti itu dan bukan hanya di atas kertas tapi mereka benar-benar mengkaji dari mulai dari culture yang dibangun oleh seorang leader di sana seperti apa, kemudian bagaimana impact terhadap performance-nya, apakah memang berdampak terhadap performance dan mereka akan melihat dalam kurun waktu beberapa apa periode gitu ya, beberapa periode, apakah memang ada kenaikan dan sebagainya gitu. Jadi memang merupakan apa ya, bukan kosmetik gitu ya, bukan namanya kosmetik, penilaian bukan hanya kosmetik saja, tapi benar-benar terhadap implementasi culture itu seperti apa dalam di unitnya masing-masing. Dan apa ya, saya di dua tempat saya dua kali di 2016 dan 2019 saya mimpin tim saya untuk apa bisa juara culture unit ya. Unitnya juara juara gitu. Dan plus di 2019 itu em, selama 2017 sampai 2019 itu sebenarnya saya di unit yang sama gitu ya. Yang tadinya ya kalau saya nyebutnya di unit yang di kantor di Telkom Bekasi itu mungkin dari from nothing to something gitu ya, karena sebelumnya Telkom Bekasi itu nggak pernah dapat nominasi apapun untuk di culture. Kemudian saya masuk 2017, saya bringing the spirit from waktu saat 2016 dan sebelum-sebelum saya yang saya believe in gitu ya. Kemudian saya deliver ke teman-teman, masuk 2017 itu langsung masuk sebagai semifinalis, kemudian kemudian tapi belum menang gitu ya, karena mungkin anak baru gitu ya, newbie di apa di tataran culture award gitu. Kemudian di Ya. 2018 masuk nominasi lagi gitu ya, udah sampai ke hampir saya lupa sekitar finalis atau masih semifinal juga gitu. Kemudian di tahun ketiganya kita menunjukkan juara, artinya em, saya menjalani dan bersama teman-teman jalani journey gitu ya dari 2017 sampai Oke. 2019, from scratch to something gitu ya. Itu yang mungkin yang Ya. dan di situ juga di satu durasi yang sama itu juga menunjukkan kita kalau di Jakarta itu kalau di kantor juga dinilai em, apa ya kita mungkin salah satu matriks yang paling mudah adalah revenue gitu ya. Nah itu dan kita di ranking gitu di Jakarta kita ada 9 kantor, kita nyebutnya kantor retail ya yang saya pimpin gitu. Ya. Itu di Jakarta ada 9 dan saya tadinya itu nomor 7 gitu. Saya masuk 2017 itu ranking 7 secara Mhm. revenue. Dalam 3 tahun tuh saya masuk ranking 2 gitu. Jadi kita bertahap tuh naik naik terus gitu ya. Ya. Revenue dari unit yang saya pimpin dan sekaligus juga kita tujukan di em, culture award kita juga mendapatkan. Artinya ada korelasi gitu ya, ada korelasi antara pembentukan culture di satu unit dengan performance yang akan didapatkan. Itu mungkin sedikit sharing terkait dengan hal tersebut. Eh, nah, ini salah satu em, teori gitu ya. Teori yang saya bangun sendiri gitu ya. Karena saat pertama kali kita nyebutnya culture activation dulu, Bu Anti dan juga sahabat Oke. gitu ya. Ya, ya, ya. Eh, Mungkin apa saya kenal ACT kan dari Bu Yuli Purwanti ya. Dulu dia penggiat Ya. culture Ya. gitu. Nah, Dan ini salah satu apa expression yang dari dia culture activation gitu. Dan karena kita dulu menganggap culture itu eh, apa ya? Mungkin cara awal untuk mengabsorb atau menunjukkan atau mensosialisasikan culture adalah dengan eh, being fun gitu ya, being fun. Kemudian ada ya. beberapa seremonial, kemudian ada beberapa beberapa event yang sengaja dibangun untuk building culture gitu ya. Kemudian kita ada juga beberapa artefak apa kita biasanya ada beberapa quote atau beberapa values itu kita buat poster kita taruh di dinding-dinding gitu ya. Untuk merimain kita terkait dengan values apa sih yang diusung oleh company ini gitu ya. Dan diminta untuk apa semua karyawan untuk bisa mengabsorb dengan baik dan juga mengimplementasikan di hari-hari gitu ya. Dan ini yang mungkin dimaknai oleh beberapa teman-teman bahwa culture ya culture gitu ya, performance ya performance gitu ya. Saya nggak ada hubungannya dengan apa dengan pembentukan culture dan sebagainya. Namun namun saya then I have theory gitu ya, bahwa teman-teman mungkin nggak sadar gitu ya, even yang yang tadi
berpendapat bahwa nggak ada hubungan culture dengan performance, apalagi yang performance ya, having fun, kemudian kita pakai baju ya. berwarna-warni, ada outfit kita masang-masang artefak dan sebagainya. Itu nggak ada hubungan dengan performance gitu. Tapi mereka nggak sadar gitu. Apa yang mereka lakukan? Misalnya getting the highest highest performance gitu ya. Ya. Kemudian mereka mungkin punya beberapa values yang mereka apa belief gitu ya, belief dan mereka implementasikan di lapangan. Sebenarnya itu adalah culture sendiri gitu. Jadi mungkin mereka Oh, nggak sadar. Itu adalah culture yang mereka dan dibentuk secara nggak sadar, mereka nggak sadari gitu ya, di luar apa di luar kesadaran mereka gitu ya, di luar kesadaran mereka sudah mengimplementasikan culture yang mungkin sudah terbentuk itu gitu, sudah dibentuk atau terbentuk itu di dirinya masing-masing gitu, karena mereka kan mungkin beberapa, bukan cuma 1 2 hari ada di company, mungkin beberapa tahun, mereka mungkin secara sadar nggak sadari mereka ada culture yang terbentuk, ada values yang terbangun within mereka gitu ya. Eh, saya sampai saya sampai memberikan contoh dalam 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 apa ya dalam teori saya ini gitu ya, memberikan contoh ilustrasi gitu ya. Misalnya teman-teman em, saat menyampaikan tadi saat culture what mereka menyampaikan oh iya event culture atau activity culture yang terjadi adalah ini ada event ini sosialisasi ini ada, jadi event dari event ke event saja. Akhirnya ya, saya mengingatkan bahwa kamu itu kalau nyambung kabel, kamu naik ke tower, kamu berhadapan sama customer, kamu apa namanya diskusi gitu. That's part of culture gitu. Ya, yang apa di ya, sana di dalamnya ada values yang bekerja di sana gitu. Ada values yang bekerja di ya, sana. Kamu betul. ketemu ketemu apa ketemu customer itu ada values yang bekerja di sana. Itu culture itu gitu. Bukan bukan Hmm, hanya performance gitu ya. Kamu eh, apa sampai begadang mungkin mengamankan eh, target dalam masing-masing quarter gitu kan, atau mungkin Sabtu Minggu mungkin perlu bekerja, itu part of culture gitu ya. Itu part of culture. Jadi bukan bukan terpisah dari culture, itu part of culture. Kamu sering nggak sadar itu kamu melakukan melakukan itu gitu ya. Sehingga tinggal di reminding dan kita enhance gitu, enhance bahwa mereka eh, sebenarnya sudah mengimplementasikan culture yang sudah dibangun oleh perusahaan, bahkan beberapa value yang mereka believe. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa ya, kalau misalnya ada setiap perusahaan itu punya values yang culture kita adalah ini gitu ya. Eh, mm-mm. yang kata-kata kata kita adalah kita mengenal culture kita sebut hebat. Hebat tuh hanya apa, E-nya apa, B-nya apa. Ya, Itu ya, ya, pasti comes from values gitu yang mereka dibangun ingin dibangun oleh perusahaan. Dan jangan lupa values yang biasa dimasukkan dalam suatu program culture tersebut atau yang dipercaya oleh perusahaan itu sebenarnya common values gitu ya. Common, even kita di dalam keluarga sebenarnya values itu ada gitu ya, kayak misalnya apa contohnya gitu ya. Itu sebenarnya value-values yang mungkin ada di keseharian kita, juga ada di keluarga kita, ada dalam komunitas yang berbeda yang bukan kantor mungkin juga ada gitu, values kita kita usung sebenarnya karena itu sebenarnya common values, tapi mungkin untuk cocokologi gitu ya, jadi ngambil beberapa values yang memang relevan dengan company gitu ya, dan memang bisa diusung dan diperkuat lagi gitu untuk bisa men-trigger ke performance. Itu mungkin kurang lebih ilustrasi dari ini. Jadi saat itu memang saya sampai, karena teman-teman menganggap ada separasi gitu ya antara culture dan performance gitu, sehingga saya nggak kurang setuju gitu ya. Saya kurang setuju gitu ya. Sehingga saya berusaha apa ya kata yang paling mudah gitu ya. Membahasakan yang paling mudah bahwa culture ini benar-benar drives performance gitu ya. Culture ini benar-benar penting untuk kita. Jadi bukan hanya sekedar fun aja, bukan sekedar kosmetik gitu ya, bukan sekedar eh, bukan sekedar nunjukin kulit saja gitu ya, bukan kulit, tapi sebenarnya mengusung satu values yang ada di dalamnya. eh oke, nah ini mungkin em, halaman ini mengartikan yang tadi. Jadi yang pengen saya sampaikan tadi di depan sebenarnya ada di halaman ini, apa kesimpulannya gitu ya. Konklusinya ada di sini gitu ya, bahwa culture itu bukan slogan dan sebagainya, bukan terinfluence poster di itu, tapi eh, behavior dan leaders tolerate dan repeat. Jadi nah ini mungkin kalimat yang mungkin teman-teman beberapa baru dengar gitu ya. Adalah behaviors, nanti ada juga bagaimana leaders mentolerate eh, apa yang
eh, behavior yang teman-teman yang leaders tolerate itu akan menciptakan performa apa yang akan kamu dapatkan dalam unit kamu gitu ya. Artinya ini tolerate bisa dua arah gitu ya. Tolerate bisa dua arah. Tolerate untuk being low atau tolerate atau untuk tolerate untuk being high gitu ya. Itu jadi apa yang kita tolerate itu nggak akan kita itu kan menjadi culture yang kita bentuk dalam unit yang kita pimpin gitu. Misalnya, Pak, saya contoh ya, contoh saya berusaha mencari contoh yang paling mudah dicerna gitu. Eh, Pak, saya target saya nggak tercapai Pak hari ini. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti besok lagi ya. Atau di sisi yang berbeda, Pak, target saya nggak capai. Duduk dulu kamu, ceritakan kenapa target itu nggak tercapai gitu. Dan bagaimana nanti kamu akan apa di next day atau next quarter, next month gitu ya, kamu akan berusaha apa ya, mengejar ketertinggalan kamu dan seterusnya gitu. Nah, kalau itu dilakukan berulang gitu ya, secara konsisten, itu akan develop to be culture gitu ya. Dia akan develop to be culture. Jadi, kalau kita mentolerate apa namanya hal yang mungkin kesalahan, ketidaktercapaian, itulah yang akan jadi culture. Kemudian sebaliknya juga kalau kita tidak mentolerir itu tapi dengan kita bawakan dengan cara baik, dengan tipikal leadership yang baik gitu ya, maka artinya bukan mungkin secara harfiah mungkin bukan marah-marah, ngomelin orang gitu ya. Em, Membuat men-trigger mereka untuk melakukan sesuatu bahwa ini memang perlu kita lakukan. Kalau Simon Sinek bilang mungkin harus ketemu why-nya gitu ya. Harus ketemu why-nya. Kamu mau melakukan sesuatu kalau nggak ngerti why-nya ya melakukan dengan dia biasa saja gitu, nggak akan ada apa ya nggak apa ya nggak ke-trigger oleh sesuatu kenapa saya melakukan ini sih gitu kalau kamu udah kita tahu why-nya dia kan secara nggak sadar dia akan melakukan sesuatu oh karena tujuannya ini gitu nah, tujuannya ini sehingga saya akan melakukan itu dan itu yang mungkin terkait dengan kalimat apa culture adalah behaviors leaders tolerate and repeat. Dan tadi ya, culture nggak, walaupun ada culture ada hubungan dengan performance, tapi tidak directly related, tidak semata-mata atau tidak begitu saja related, tapi terkait dengan bagaimana leadership di sana uh, berjalan. Rekan-rekan. Nah, ini mungkin sedikit juga apa teori bahwa apa yang seorang leader believe gitu ya, kemudian dia akan terjemahkan dalam behavior, ya, dalam dia memimpin timnya kemudian itu akan menjelma menjadi tim behavior. Gitu ya. Dari tim behavior mereka akan punya suatu belief juga gitu ya, apa eh, belief yang common gitu ya, belief yang common atau apa bersama-sama gitu ya, yang bersama-sama dan mereka akan melakukan eksekusi based on quality yang mereka semaksimal mungkin mereka bisa berikan. Dan kalau mereka sudah memberikan eksekusi atau melakukan eksekusi dengan baik, dengan maksimal, berkualitas, itu akan juga menjelma jadi result karena pasti akan ada relasinya. Kita sudah apa berbuat terbaik untuk apa menuju performa yang kita inginkan. Masa sih hasil performanya nggak sesuai? Pasti sesuai, gitu ya. Walaupun mungkin akan kadang nggak tercapai, kadang nggak tercapai, itu biasanya pasti akan berimpact terhadap performa yang kita dapatkan. Sehingga culture itu em, dan saya believe dan saya bukan hanya believe ya dan saya lihat memang culture itu memang menjadi engine dari performance bahkan sustainable performance ini. Jadi nanti mungkin ada di halaman berikutnya saya akan tunjukkan kenapa ada sustainable apa culture menjadi engine dari sustainable performance. Nah, ini adalah yang saya maksud tadi gitu ya. Ini juga sama. Ini em, saya berusaha membuat metafor gitu ya untuk menjelaskan ini sebenarnya untuk keperluan sesi saat culture award tapi ini juga saya deliver ke tim saya gitu ya. Apa dan beberapa leaders lain gitu ya beberapa leaders yang apa di underbow saya gitu. Mungkin saya menyebutnya bahwa kalau kita sebagai nakoda kapal gitu untuk apa ya untuk membawa kapal tersebut gitu menavigasi kapal tersebut ke suatu tujuan itu mungkin nggak sulit karena kamu belajarnya itu kerjaannya itu kemudian kamu juga udah mengalami beberapa apa namanya beberapa eh, gelombang yang besar gitu ya dan Ya, sebagainya gitu ya di lautan lepas gitu mungkin untuk menuju sesuatu bahkan misalnya kapalmu off the course gitu ya itu ya, udah tahu nih kita off the course nih kita pasti harus ke sana itu nggak ada masalah gitu ya buat buat teman-teman yang apa
captain kapal gitu atau navigator kapal itu yang ingin menavigasikan kapalnya menuju ke suatu tempat itu nggak akan ada masalah gitu. Atau yang mudah gitu untuk menuju ke sana. Even dalam keseharian dalam unit juga teman-teman kalau ini kan udah biasa nih gitu. Ya. Kita menuju sana kita kita pasti pasti sampai gitu ya. Tahu. Tapi yang paling penting dari bagaimana kita dari titik A menuju ke titik B itu adalah bagaimana kita menjaga supaya kapalnya tetap ngapung gitu. Kapal tetap ngapung. Kemudian mesin kapalnya tetap jalan gitu. Even misalnya ada kebocoran, leak ini, leak sana gitu ya. Itu tetap jalan gitu. Engine-nya tetap running gitu. Ya. Kemudian bagaimana cruise-nya dalam kondisi misalnya kita belajar sebulan ada kebosanan segala macam, tapi mereka tetap bekerja. Mereka tetap bekerja. Walaupun misalnya nih, itu saya nyebutnya leadernya nggak on board gitu. Tapi saya mungkin kalau misalnya kita naik kapal bersama-sama, mungkin bukan nggak on board, tapi misalnya sakit ya. Sakit seminggu gitu, dia nggak bisa mimpin gitu. Karena itu udah dibuild oleh si leader ini sebelumnya gitu. Seolah-olah kru ini jadi berjalan sendiri gitu. Artinya sudah menjadi culture mereka gitu, sudah menjadi develop into Ya. culture yang mereka believe gitu ya, mereka believe. Sehingga Oke. mereka mengeksekusi itu untuk sesuatu yang mereka sudah believe gitu. Jadi nggak usah, oh, dari kami sakit itu kayak bapak istirahat aja. Kita udah tahu, we know Ya. what to do gitu. We know what to do. Sehingga kapal tetap berjalan gitu ya, engine tetap nyala, kemudian tetap mencapai tujuan juga gitu. Dan ini adalah hal yang paling penting dan juga menantang gitu ya untuk seorang leader untuk diperjuangkan. Saya menyebutnya diperjuangkan gitu. Diperjuangkan. Kenapa diperjuangkan? Oke. Karena jadi leader itu nggak gampang. Saya mungkin di sesi sebelumnya saya menyampaikan jadi leader itu nggak gampang. Bukan hanya menempati posisi. Leader itu bukan hanya menempati posisi ya teman-teman. Menempati posisi mudah. Kamu kamu put your performance at the highest as you can gitu ya. Kamu akan dinilai nanti di apa disijabkan gitu kalau atau dinilai oleh oleh atasanmu. Oh ini cocok untuk promosi gitu. Tapi bukan itu gitu. Saat Anda di posisi itu, Anda bukan hanya sekedar Anda gitu. Anda tuh memimpin orang gitu. Mm-mm. Anda memimpin orang. Itu harus dimaknai. Dirimu bukan Ya. buat dirimu, bukan bukan hanya buat dirimu saja. Udah saat Anda menjadi leader, Ya. dirimu bukan hanya buat dirimu saja gitu. Kamu mimpin orang, mimpin kapal dan sebagainya gitu ya. Dan itu adalah culture itu gitu. Itu salah satu jadi culture itu Hmm. gitu. Itu yang apa saya berusaha mencari kata apa ya untuk menjelaskan ke teman-teman dan sebagainya. Karena tadi yang seperti yang saya sampaikan di depan bahwa masih ada anggapan bahwa ya culture dan culture tuh kamu yang joget-joget, baju Paman. warna-warni Ya. gitu. Ya. Itu performance kita tetap performance jalan ke sana. Tapi mereka nggak sadar bahwa performance yang mereka apa yang mereka berikan gitu ya, atau mereka berapa fight for the performance itu sebenarnya itu ada suatu belief, ada suatu values yang mereka usung mereka tidak sadari. Nah, itu adalah culture. Mungkin itu apa terkait dengan shift metafor yang itu. Ya. Ya. Eh, nah, ini tadi terkait dengan leadership under pressure ini. Jadi bagaimana typical leadership? Sebenarnya bukan typical leadership ya. Orang lah, any person yang kamu yang kita kenal semua di sekeliling kita itu akan menunjukkan aslinya itu saat Mm. ada mungkin bukan bukan hanya pressure ya, mungkin ada criticality, ada emergency gitu ya. Ya. Apakah saat ada emergency dia duluan melarikan diri sendiri atau justru membantu Mm. orang yang lagi kejepit apa gitu ya untuk membantu orang itu ditunjukkan saat ada terjadi pressure atau tekanan atau emergency. Itu em, teman-teman banyak lihat nanti dalam keseharian juga banyak gitu ya. Saat maka mereka hanya penting menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan timnya atau menyelamatkan orang-orang yang sekelilingnya gitu. Nah, itu juga akan eh, apa ya bukti dari bahwa eh, saat kondisi tekanan itu akan menunjukkan aslinya siapapun gitu, bukan hanya dan Ya. apalagi seorang leader gitu. Saat target apa nggak tercapai, apa yang kamu lakukan? Do you evaluate? Do you just let it slip? Atau Mhm. atau apa gitu? Atau kamu marah-marah gitu ya, atau kamu marah-marah kamu apa kemudian juga saat ada apa terkait dengan keamanan atau compliance issue gitu ya itu muncul gitu ya apa yang kamu lakukan. Eh, eh, Saat Pak ini Pak ada masalah ini nih oh ya udah tuh kan biasa gitu padahal buat mereka buat kawan buat tim itu serius gitu. Kok kamu nganggapnya biasa? Kamu sebagai leader nganggapnya biasa ya tangani sendiri deh nggak memberikan arahan nggak memberikan discussion gitu, nggak memberikan apapun gitu ya. Kemudian juga saat terjadi konflik atau bad news itu mengumpulkan atau muncul.
Apa yang kamu lakukan? Gitu. How would you deal with it? Gitu. Apa cuma sekedar oh ya 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 udah tolong diurusin gitu. Tapi sama sekali nggak berusaha ingin tahu. Boro-boro boro-boro mau memberikan arahan ya, ingin tahu pun nggak boleh. Udah kan kamu manajer, kamu kan senior manajer, kamu lah urus gitu. Even ingin tahu pun nggak gitu ya. Nah itu menurut saya um, show the quality of leader. Dan tadi ini saya ada dua ilustrasi saat terhadap terjadi under pressure. Biasa tipikal saya mungkin quickly membaginya dua gitu. Yang pertama Ya, menyalahkan, gitu, blame. Kita ya, menyalahkan satu, "Oh, ini pasti salah unit ini, salah itu, salah ini, salah ini, salah kamu, salah timnya, salah siapa gitu." Ya kemudian ada suatu ketakutan, kemudian akhirnya jadi silence, kemudian malah jadi slow execution. Di ujung malah jadi eksekusi malah jadi melambat gitu ya, karena kita saat terjadi hal seperti itu, kita malah acting tidak seharusnya lah gitu ya. Kita malah malah berbehave kita tidak seharusnya kita dalam menangani suatu kondisi yang under pressure. Nah, yang diharapkan adalah teman-teman leader langsung mengambil ownership terhadap problems gitu ya. Terhadap problems. Walaupun itu pasti ada subordinate, pasti ada gitu ya. Tim di bawahnya, di layer di bawahnya pasti akan handle gitu ya. Tapi dalam kapasitas tertentu, dalam problem tertentu, dalam level problem tertentu, dalam criticality tertentu, leaders harus take ownership. Harus take ownership. Misalnya, contoh dalam kebencanaan gitu. Itu harusnya kepala daerah langsung take ownership. Bukan hanya masyarakatnya mau pusing sendiri gimana, dia harus take ownership. Harus benar harus muncul. Bukan hanya muncul untuk pencitraan saja, tapi benar-benar memberikan arahan. Minta bantuan ke sana, minta bantuan ke sini gitu. Nah, ini kita jadi cepat ngambil contoh dari kebencanaan yang terjadi di Sumatera, yang terjadi sejak 26 November yang lalu gitu. Ini menunjukkan quality of leadership gitu. Ada seorang leader yang malah justru pergi gitu ya. Masyarakatnya tidak bencana, dia malah pergi gitu. Ini malah pergi. Ada yang mengibarkan bendera putih gitu ya. Saya nggak nyebutkan siapa atau apanya gitu ya. Tapi kita melihat sendirilah, teman-teman lihat sosmed, lihat berita dan segala macam. Ada yang justru tetap di situ gitu bersama dengan masyarakatnya, beserta dengan semua pimpinan-pimpinan daerahnya berada di situ. Kemudian juga ada juga yang nggak hanya berada di situ, tapi dia kontak ke sana, kontak ke sini minta bantuan. Dia dengan dia tahu di situ, dia minta bantuan. Eh, saya kondisi masyarakatnya seperti ini. Saya minta bantuan Hercules untuk bawa barang, untuk minta bantuan helikopter untuk bawa barang dan sebagainya. Dia minta bantuan, oh saya minta bantuan tim kesehatan, minta bantuan alat berat, minta bantuan apa. Itu menunjukkan you take ownership gitu ya. Kemudian you show clarity. Clarity ya, setelah ada permasalahan apa yang harus dilakukan itu. Ya, teman-teman harus membuat suatu kesimpulan atau membuat suatu dari problem tersebut, take ownership, kemudian menyampaikan teman-teman ini kita sedang problem seperti ini. Contohnya yang simpel saat ini kebencanaan. Kebencanaan ini ya. ada masyarakat terdampak ini. Em, Infrastruktur kita semua mess up lah gitu ya karena kebencanaan ini dan sebagainya. Itu clarity yang harus ditujukan. Sehingga yang harus kita harus lakukan adalah ini. Kemudian put into action gitu ya. Put into action, kita eksekusi lah apa yang sudah kita sepakati, kita tahu bersama setelah kita menjelaskan dan berupa clarity gitu ya, kita se clear as possible gitu ya, ke tim kita, ayo kita bergerak gitu ya, misalnya tim PU-nya ngapain, yang SAR-nya Ya, ngapain, kemudian ini ngapain dan sebagainya gitu ya. Eh, Kita melakukan action sesuai dengan kapasitas masing-masing, kemudian ada eskalasi, minta bantuan segala macam. Dari situ setelah mungkin sudah bukan sudah teratasi ya, sudah berprogres gitu ya. Sudah bergerak, kegiatan kegiatan penanganan bencana misalnya tadi dalam kegiatan penanganan bencana sudah berjalan bergerak, masih belum full, tapi ada learning. Ternyata yang kita rencanakan tadi gitu ya. Ternyata masih kurang. Ternyata masyarakat ke sana tuh masih belum ada yang kesentuh misalnya. Itu kita dari learning. Sudah kita lakukan, tapi tetap kita mengkonsider diri kita, kita harus punya learning. Oh, ternyata kemarin yang kita rencanakan A, B, C, D kurang. Masih ada beberapa titik-titik yang belum kita sentuh. Ternyata kita nggak bisa mencapai ke sana gitu. Kita nggak bisa mencapai karena jalannya putus, jembatan dan sebagainya gitu. Sehingga kita harus mencari cara lain. Dan nanti loop lagi gitu ya, loop lagi apa lagi yang kita evaluasi, apa yang kita lakukan untuk mencapai ke sana dan seterusnya. Itu mungkin dari terkait dengan leadership under pressure. Kemudian, nah ini masih terkait dengan tadi itu bisa disimpulkan dia dalam bentuk care gitu ya.
Jadi apa how leadership behave gitu ya, itu mungkin saya nyebutnya dalam bentuk care gitu ya. Clarity ya, jadi every problems you face gitu ya, every problem you experience itu teman-teman harus bisa menyimpulkan minimal ya pasti tim yang tapping duluan ya. Apa tim Ya, tapping duluan gitu, tapping problems duluan. Ada juga yes. kita dapat apa dapat tulisan dari eskalasi dan sebagainya. Tapi teman-teman kadang nanti duluan kemudian lapor ke kita. Nah, kita harus mencerah dengan baik tadi ya, apa harus take ownership, kemudian harus bisa memberi direction, bisa memberi direction prioritasnya apa, kemudian decision yang harus dibuat apa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan accountability gitu ya. Harus ngambil ownership tanpa takut gitu ya. Kalau memang kayak kebencanaan, lu jangan kabur dong. Kamu kan pemimpinnya, kok kamu kabur? Kalau kamu kabur gimana masyarakatmu yang tenggelam gitu, yang tenggelam, yang kena bencana, yang rumahnya Ya. tersikat apa flood gitu ya, kemudian hancur, hilang, kemudian terendam lumpur. Terus mereka harus apa gitu? Kalau kamu kabur itu kan mereka harus apa gitu? Padahal kamu yang punya otoritas untuk punya power untuk bisa menggerakkan banyak hal gitu ya. Even eskalasi ke pemerintah pusat, kemudian atau minta bantuan sejumlah em, pengusaha misalnya yang punya networkingnya dia kan beberapa pemimpin pasti punya networking gitu. Ya punya teman di Jakarta, lu punya alat berat nggak? Atau lu punya ini nggak? Lu kirim dulu bantuan dong gitu. Kirim mau makanan segala macam gitu ya. Punya MCK karena teman-teman itu kirim kirim segala hal yang bisa membantu kita. Jadi harus take ownership. Ya bukan takut malah kejadian itu jangan kabur duluan gitu. Malah malah harus dihadapi dan ngajak timnya ini kita adalah orang-orang yang diberi amanah untuk melakukan sesuatu di sini. Khususnya terhadap masyarakat yang terkena bencana. Mereka juga terkena bencana, iya, mungkin leader juga terkena bencana juga, si timnya anak buahnya juga terkena bencana, tapi dia bisa karena mereka take ownership bahwa mereka satu diberi tanggung jawab yang berbeda dalam daerah tersebut, ya mereka harus do something as they position gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rhythm. Ya, punya rhythm. Bagaimana mereka follow up, kemudian mengeksekusi dalam mengeksekusi disiplin gitu ya. Seperti tadi, kalau misalnya saya metafor saya terkait dengan kapal. Kalau mereka sudah disiplin, kitanya pingsan gitu, ya. Kita pingsan nggak available gitu ya. Kecapean, misalnya ini memimpin kebencanaan kecapean, Pak, saya sakit nih kayaknya udah mau sakit. Tolong jalan ya. Siapa? Tapi karena disiplin sudah terbentuk sebelumnya, mereka eksekusi tanpa direction karena direction highest directionnya udah clear buat mereka. Gitu. Hmm. Directionnya udah clear. Mereka tinggal mengeksekusi, oke, bapak kita sudah memberikan pointers A, B, C, D. Kita tinggal melakukan. Tunggu, bapak kita lagi sakit Hmm. karena dia kecapean dan sebagainya. Mereka tetap bisa follow up. Kemudian ini jadi ritme gitu, jadi ritme yang berulang dan dipahami oleh tim bagaimana mereka di lead. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini yang paling penting gitu ya. Yang paling penting Ya. example. Kamu kan ada walk the talk gitu ya. Ada mungkin yang ada walk the walk, talk the talk gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Tapi ini expression yang mungkin yang kedua adalah leaders walk first gitu ya. Gitu. Leaders walk first. Ini kalau salah ada di Simon Sinek juga yang disampaikan gitu ya. Hmm. Pak, ini leaders walk first. Jadi kita memang harus memberi contoh. Jadi teman-teman leaders memang harus berani memberi contoh gitu. Kalau teman-teman tidak berani memberi contoh, tidak mau memberi contoh, you have to think about yourself. Ya, ya, Apakah teman-teman layak menjadi seorang leader gitu ya. Jadi kalau ya, misalnya justru malah nggak mau jadi contoh, nah teman-teman berarti kalau menurut saya belum layak jadi seorang leader. Mungkin expertise-nya nyampe, tapi leadership-nya sebenarnya masih harus dilatih. Gitu ya. Harus ya. Dan Mhm. kadang seorang leader itu Bu Anti, Mhm. itu harus pretending to be someone. Gitu. Iya, iya. Suka atau nggak suka, dia harus pretending to be someone. Mungkin kadang dia nggak suka. Contoh nih, contoh paling gampang. eh, yang ringan gitu ya. Saya waktu jadi staff itu saya paling nggak suka senam bukan sih? Bukan Hmm. menjadi senam ya, senam. Jumat itu pagi itu senam gitu. Saya paling nggak suka datang ada olahraga senam, nggak paling malas. Apalagi kalau senamnya agak joget-joget segala macam gitu ya. Saya nggak suka. Saya suka olahraga, tapi saya panggil senam, saya nggak suka saya. One day gitu ya. 2013 saya ditunjuk jadi pimpinan unit. Salah satu cara untuk mengumpulkan tim saya, itu menurut saya yang paling efektif, itu adalah pas Jumat saat senam. Jadi di situ saya, ini kalau saya nggak panggil untuk olahraga bareng, saya nggak bisa ngumpulin tim saya gitu.
Tim saya itu maksudnya bukan hanya satu layer di bawah saya gitu ya, tapi semua teman-teman yang staff juga ngumpul bareng-bareng. Itu senam, walaupun mungkin datanya cuma 70% gitu ya, 60%, tapi Mm-mm. it's more than enough. Dan dibandingin teman-teman cuma hanya ketemu apa subordinate teman-teman di satu layer di bawahnya gitu. Itu udah jadi kumpul semua kan, staffing kumpul semua. Terus kemudian dalam apa dalam kegiatan seperti itu, kegiatan santai seperti itu kan pasti ngomongnya juga santai gitu. Even terkait dengan performance, kemudian kalau kita di ngurusin jaringan, kita ada gangguan di jaringan, ada itu bisa disampaikan dengan cara yang mengalir gitu, ya, yang santai. Tapi bukan berarti menganggap hal tersebut rendah atau apa nggak kritikal, tetap kritikal tapi dibawa Ya. dengan cara fun. Oh iya, Pak, gangguan Pak, kabel putus. Ya, kamu ngapain senam gitu kan? Jadi seolah selorohnya gitu. Kamu ngapain senam? Kamu sana sambung kabelnya gitu kan. Pergi sana gitu ya. Nah, tapi itu kadang ngalir kalau kita ngumpulkan mereka, bro. Jadi dari saya nggak suka senam, saya harus nyuruh orang-orang untuk senam. Jadi gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Saya nggak suka datang ke senam, pas saya jadi pimpinan unit, saya harus nyuruh orang-orang untuk datang senam. Jadi, jadi ada sedikit apa namanya sedikit apa ya 180 derajat berubah gitu ya. Nah itulah yang saya maksud bahwa kadang kita harus pretending to be something dan tapi Ya. kita harus melakukan dengan apa ya dengan konsisten gitu aja gitu. Dan Mm. konsisten. Kalau misalnya kita udah memilih oh ternyata saya perlu itu untuk ini gitu. Dan Mm-mm. sesuatu yang kita lakukan dengan konsisten itu kan membentuk menjadi suatu new behavior atau new habit. Dari new habit itu akan berubah menjadi culture. Mm. Jadi itu shiftingnya tuh itu dari sesuatu yang nggak kita lakukan itu benci, terpaksa kita lakukan, kemudian akhirnya menjadi habit, new habit atau new behavior. Kemudian behavior itu menjadi kalau itu dilakukan dengan konsisten, terjaga, dia akan berubah menjadi culture. Artinya kalau Ya. udah berubah menjadi culture, kita seolah di luar kesadaran kita akan melakukan. Gitu. Tetap dengan berbasis values yang kita believe atau suatu company believes. Mm. Nah, apa underline-nya adalah kalau eh, salah satu dari empat itu missing, itu culture-nya akan apa bolong lah istilahnya gitu. Culture-nya bolong. Saat culture bolong, performance akan mengikuti. Mengikuti artinya akan terdampak juga. Sehingga leadership adalah suatu apa, force gitu ya. May the force be with you atau Star Wars gitu ya. Mm. Mm. Jadi adalah force that makes the system work every single day. Gitu. Jadi memang dan leadership itu nggak boleh lelah ya teman-teman. Jadi leader itu nggak boleh lelah. Kalau teman-teman lelah harus pretending untuk nggak lelah gitu. Dan itu fakta gitu ya. Dan itu saya alami gitu ya. Saya lelah tapi saya nggak boleh nunjukin saya lelah. Saya capek tapi saya nggak boleh nunjukin saya capek gitu. Saya punya masalah di keluarga saya, tapi saya nggak boleh nunjukin bahwa keluarga saya sedang bermasalah gitu. Gitu. Itu ya apa susah saya bilang jadi leader itu nggak gampang gitu. You have to pretend to be somebody else gitu ya. Ada somebody that you don't like gitu ya, yang sedang Ya. tidak Ya. suka lakukan. Itu yang susahnya jadi leader. Jadi kalau leader, oh saya jadi leader adalah menempati posisi yang saya inginkan dari dulu saya incar posisi ini. Bukan hanya itu bos gitu ya. Bukan hanya itu. Iya. Bukannya itu gitu ya. Teman-teman once kamu duduk di situ, kamu punya tanggung jawab yang nggak kecil gitu ya. Kamu lagi mimpin Mm. orang, walaupun timmu 3 orang, 10 orang, 200 orang, sama aja gitu. Nggak numbers don't count gitu ya. Itu jadi tetap teman-teman punya tanggung jawab yang berbeda saat Anda duduk di posisi yang membutuhkan leadership. Nah, jadi ini untuk refleksinya gitu ya. Jadi maksud tadi kalimat di every organization gets the performance it tolerates. Jadi kalau ini mentolerir ketidaktercapaian, ya itulah performance yang akan muncul di waktu-waktu setelahnya gitu. Jadi kalau toilet nggak terap, oh ya nggak apa-apa, santai aja bos, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa. Nah itu juga nanti di next quarter ya seperti itulah terjadi, next one ya seperti itu saja terjadi gitu. Jadi nggak akan bisa jack up performance kalau terlalu mentolerate ketidaktercapaian gitu ya. Ya, mungkin bahasa mudahnya seperti itu. Demikian juga kalau teman-teman apa tolerate itu bisa dua mata pisau gitu ya, yang teman-teman mentolerate ketercapaian justru gitu. Yang teman tolerate ketercapaian. Yang lain nanti akan selanjutnya kan tim akan tertrigger untuk saya harus tercapai gitu. Saya harus perform, saya harus apa berprestasi dan seterusnya. Itu kan ke bawah terus ke sana gitu ya. Jadi eh, apa if we really want better result, ya, kita harus Mm. it's how leaders behave. Atau kalau kita Mm. leader, how I behave gitu. Dan harus dilakukan consistently even if you don't like gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya nggak Mm. suka senam, sebenarnya saya harus mengumpulkan senam dengan segala keterpaksaan saya harus mengumpulkan orang untuk senam gitu ya. Tapi karena apa? Saya melihat beyond itu.
Dengan senam Iya, tersebut saya bisa ketemu sama tim saya, bisa mencairkan suasana gitu ya, bisa mencairkan suasana yang tadinya mungkin dari Senin sampai Kamis stressful mungkin ya, mungkin gaya saya membuat orang stressful, Jumat itulah saya mencairkan suasana gitu ya. Bahwa iya, memang kita iya. bicara sesuatu tapi dibawakan dengan cara santai dan sebagainya. Mereka juga bisa komplain, bisa apa, bisa ngobrol dengan cara Ngobrol. kayak teman lah gitu ya, di sana gitu ya. Tapi tetap menjaga untuk tadi performa tetap tercapai, tetap baik. Nah, Oke. itu mungkin iya benar. Itu adalah akhir dari sesi yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan insight, juga mungkin secercah insight lah untuk teman-teman semua, dan bisa diimplementasikan dalam keseharian. Terima kasih, Bu Andi. Saya kembalikan Bu Andi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tommy. Ini saya izin untuk mencatat beberapa poin sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu eh, Ibu Muslihati dari Sarina untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Jadi kalau saya boleh sampaikan kali Pak ya, pertama budaya itu bukan poster ya Pak, juga bukan sekedar training ya Pak. Jadi budaya itu adalah bagaimana kita as a leaders bertindak ketika tidak ada yang mengawasi gitu kali ya Pak ya, sederhananya ya. Oke, yang kedua catatan saya pada diskusi kita pagi hari ini adalah bahwa ketika kita menjadi leaders, maka bagaimana kita punya kewajiban untuk mengubah budaya dari kita tahu menjadi kita lakukan, dari kita lakukan menjadi kita hasilkan. Gitu Pak, kesimpulannya boleh nggak? Kesimpulannya Ya, gitu ya? tolong seperti itu. Oke, thank you. Saya kasih kesempatan kepada Ibu Muslihati dari PT Sarinah yang sudah bergabung. Mau langsung bertanya atau dibacakan oleh saya? Monggo Ibu Muslihati. Oke, Izin ya, dibacakan silakan. Bu. Heeh, izin Oke, baik. dibacakan Bu. Hasil. Terima kasih. Pertanyaannya keren ini Pak Tommy. Terima kasih Pak pertanyaannya. Pak, gimana sih tips untuk mentransfer good culture kepada tim kerja? Ini pertanyaan mendasar para leader nih Pak. Kalau bicara culture, saya udah bicara leader sini depan siapa ya? Ya, ya, Monggo. ya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada tersirat dan tersurat juga di dalam materi yang saya sampaikan tadi. Em, khususnya dalam care ya, mungkin di Ya, paling bawah. Jadi mentransfer good culture ke tim itu, yang pertama Anda harus memberikan contoh gitu. Anda memberikan contoh, mungkin saya share juga sebentar ya supaya kita remind. Nah, ini. Suka atau nggak suka gitu ya, suka atau suka, kita harus ngasih contoh. Makanya jadi leader itu bukan kita sudah nggak apa ya, nggak berlaku atau berperilaku untuk diri kita sendiri gitu. Kita udah berperilaku untuk kita ngajak orang, masalahnya gitu ya. Bukan berperilaku sendiri untuk dilihat orang, tapi kita memang harus ngajak orang gitu ya. Nah, itunya makanya saya tadi tekankan bahwa jadi leader itu nggak gampang gitu ya. Bukan hanya sekedar menempati posisi gitu ya, tapi you have to change yourself gitu ya. Into something even sometimes you don't like gitu ya, atau you hate gitu. Tapi kamu harus berlaku gitu. Saya udah kasih contoh soal senam tadi gitu ya. Saya bukan bukan hanya nggak suka, saya benci disuruh senam gitu. Tapi at one point saya harus harus ngajak orang untuk senam. Coba coba ibu, mungkin bapak ibu bisa bayangkan gitu ya. Eh, saya tadi nggak suka, saya harus ngajak orang gitu. Ya, kalau ada orang yang kenal saya sebelumnya, itu kan mentertawakan saya, gitu. Kan mentertawakan saya. Lalu biasanya nggak pernah senam, sekarang ngajak-ngajak orang loh, gitu. Itu kan pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi that's the thing we have to do, gitu ya, as leader, gitu ya. Jadi ya. pertama example. Kemudian eh, ya, yang paling penting sebenarnya example itu. Untuk tadi bagaimana tim kita bisa eh, eh, apa bisa melakukan goal culture atau mengimplementasikan goal culture itu, contoh, kita harus memberi contoh. Kemudian yang kedua, mungkin nggak dari sini tapi mungkin tersirat dari sini, itu pasti dalam suatu company, dalam suatu institusi, dalam suatu entity itu pasti ada values yang dianut gitu. Apa culture values yang dianut. Nah, itu culture value itu harus di deliver ya, Mhm. di deliver ke mereka, di remind gitu. Values-nya apa sih? Misalnya kata tadi saya sebutkan hebat gitu kan. H itu apa? Dan eh,
leader tersebut harus bisa menerjemahkan, "Hai, ini implementasi berarti apa sih?" Gitu ya. Bukan cuma membaca, bukan cuma membacakan gitu, membacakan atau mengartikan secara harfiah, bukan. Tapi implementasi dalam keseharian itu bentuknya seperti apa sih si hai ini gitu. E-nya juga apa, B-nya apa, A-nya apa, tapi keseharian itu apa gitu. Seperti tadi saya ngambil contoh bahwa teman-teman anggap nggak ada hubungan sama performance sama itu kegiatan. Atau misal bagaimana kita melaporkan culture, melaporkan kegiatan culture gitu. Oh, kalau saat kita bikin event, bukan cuma itu, bukan cuma saat kita bikin event. Kamu nyambung kabel kalau di tempat saya, punya kabel, kamu naik tower, kamu nemuin pelanggan, gitu ya. Kamu lagi mimpin tim briefing, that's culture gitu. Itu good culture, gitu. Itu good culture. Dan itu harus disampaikan ke teman-teman. Apa yang kamu lakukan sekarang itu good culture gitu. Jadi gimana sih kita melakukan good culture? Kamu direfleksi aja. Kamu udah melakukan apa? Gitu. Kamu udah melakukan apa selama ini? Oh ya, Bu, saya tugasmu apa? Saya tugas saya bertemu pelanggan. Apa yang kamu lakukan dengan pelanggan? Oh ya, saya berusaha memahamkan mereka, mereka komunis, saya berusaha tenangkan. That's a good culture. Jadi nggak usah Mhm. seolah-olah something new untuk kemudian saya put it inside you gitu ya. Nggak harus gitu ya. Ya, Tapi kadang kamu udah melakukan itu, kamu nggak sadar aja gitu. Dan value itu ya. diusung sama company. Dan contoh yang lainnya kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama, tapi harusnya example. Teman-teman teman-teman leader harus memberi contoh memang. Contoh itu penting. Walaupun nggak harus tiap saat gitu ya. Tapi harus untuk beberapa momen tertentu harus memberi contoh. Film maju ke depan duluan gitu. Maju ke depan duluan saat ada problem, maju ke depan duluan. Kemudian walaupun dalam ketidaktahuan gitu ya. Oh, ini saya belum belum dihabis sama tim saya gitu kan. Tapi udah kemudian ditanya sama atasan saya gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman harus harus quick thinking gitu ya. Gimana saya supaya bisa mengabsorb, bisa menyimpulkan sesuatu untuk saya sampaikan ke apa ke ke atasan saya lagi gitu ya, atau yang nanyakan saya, misalnya saya tanya ke kementerian tiba-tiba gitu. Saya bisa Oh, menyimpulkan sesuatu gitu, walaupun belum di-update karena baru tiba-tiba saja ditanya gitu kan. Baru setelah itu baru konfirmasi ke mereka. Jadi kadang ya harus dadakan seperti itu gitu, harus muncul harus show gitu. Itu itu akan menunjukkan atau memberikan contoh gitu. Oh, ternyata ternyata atasan saya tuh bisa begini ya. Saya nggak feeding dia, tapi ternyata dia bisa melakukan ini, gitu. Bisa melakukan ini. Itu kan ngasih contoh. Jadi contoh-contoh simpel seperti itulah. Kemudian saat mungkin juga compassion teman-teman misalnya mengunjungi yang sakit, gitu ya. Eh, apa eh, Walaupun dalam misalnya saya agak agak kalau mengunjungi orang sakit itu agak trauma segala macam misalnya ini. Mungkin ada orang oh, yang seperti itu gitu ya. Agak trauma. Tapi once you are leaders, once you are you have to do it. You ya, have to do it. ya. You have to show gitu ya. Show apanya? Show compassion gitu. Compassion terhadap timnya yang sedang sakit gitu. Kalau misalnya kadang orang ada yang mungkin alergi, bukan alergi ya. Fobia gitu. Fobia terhadap bau rumah sakit gitu. Tapi mungkin bisa jadi saya harus dipaksakan harus karena saya tim saya sedang sakit. Saya harus kasih contoh, saya mengunjungi mereka. Saya mengunjungi mereka. Dan itu menjadi contoh. Kadang apa yang teman-teman lakukan, yang secara tidak sengaja ingin memberi contoh, itu jadi contoh juga gitu, gitu ya. Jadi nggak semua yang teman-teman niatkan tuh jadi contoh saja gitu, tapi kadang yang tidak jadi contoh juga, tidak diniatkan jadi contoh juga akan jadi contoh gitu. Seperti misalnya eh, eh, apa eh, eh, anger management gitu atau marah gitu ya. Ya, Karena ada tipikal itu karakter orang itu bisa di manage gitu, tapi susah untuk dirubah gitu, tapi bisa di manage. Nah, teman-teman tahu saya harus memanage ini, tapi dalam satu titik teman-teman lepas gitu ya, nggak bisa hmm, menghindar karena mungkin ada pressure yang berlebihan sehingga lepas deh karakter aslinya muncul gitu ya, langsung muncul. Nah itu juga akan dilihat sama timmu loh. "Uh, si Babe ternyata suka marah-marah gitu kan." Nah itu mungkin yang harus teman-teman sadari, suka atau nggak suka, once you are there gitu ya, once you are leaders, kamu akan jadi dilihat oleh siapapun, atau khususnya untuk timmu gitu. Walaupun nggak sengaja, tidak bertujuan khusus untuk ngasih contoh, tapi itu akan jadi contoh buat yang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi contoh dan juga values yang mungkin harus dua hal ya. Itu dan values yang harus apa diseminasi ke tim gitu. Tapi dengan mengartikan ya, bukan hanya hebat. Ini adalah artinya ini ya. Kalau cuma baca itu bisa Bu, bisa Pak gitu kan. Cuman maksudnya kalau ini dalam implementasi apa gitu ya. Nah itu kita kadang harus menjelaskan. Ini itu kurang lebih clue-nya.
Wow, keren. Thank you banget. Jadi, eh, kalau boleh saya singkatkan bahwa eh, bagaimana kita mentransfer good culture kepada tim kerja ya, ya you becoming somebody yang bisa dilihat dan dirasa ya Pak, menjadi contoh. Dan itu tidak harus yang besar-besar karena sebagai leader, perilaku kecil itu diharapkan bisa menciptakan output yang besar ya Pak. Ya, Oke, Bu Muslihati sudah terjawab pertanyaannya? Aman? Baik, baik ya. Terima kasih Bu Anti, Pak Tommy, makasih. terima kasih Sampai kembali ketemu Bu, semoga bermanfaat. ya. Thank Ya, you. terima kasih Pak. Oke. Pak, ada pertanyaan lagi nih dari tim Sarinah juga nih Pak. PT Sarinah nih kayaknya lagi bergerak mengenai culture nih Pak. Dari Ibu Yeni. Izin saya bacakan, Ibu Yeni, Pak bertanya gini, bagaimana menilai bahwa seseorang itu bisa berhasil menjadi leader bagi timnya? Eh, ini pertanyaan yang agak menyentuh buat kita semua. Bagaimana menilai bahwa seseorang bisa berhasil menjadi leader bagi timnya Pak? Ini ada hubungan sama culture nggak nih Pak? Eh, ini pertanyaan bukan menyentuh nih, ini pertanyaan sulit sebenarnya. Ini pertanyaan sulit karena kita membaca orang kan, menilai orang. Gini, eh, teman-teman percaya apa enggak gitu bahwa ada seseorang yang memang born to be leader. Ada juga yang dilatih menjadi leader, gitu. Ya, Yang ya. memang dia born to be leader. Jadi memang dari awal gitu ya, dari dia sekolah masih kecil gitu ya, itu memang seolah dia leader gitu, sampai dan terjaga terus sampai ke atas, sampai ke jadi eh, apa mungkin teman-teman lihat di lingkungan teman-teman masing-masing ya. Tiba-tiba saat misalnya kelompok, kita harus bikin panitia untuk ini. Siapa yang jadi ketuanya? Ah itu aja tuh gitu. Hmm. Mm-mm, mm-mm, Somewhere mm-mm. somehow you don't know why and how gitu. Tiba-tiba pasti si A terus yang ditunjuk. Jadi panitia apa lagi si A lagi yang ditunjuk. Artinya dia dipercaya bahwa dia seolah kalau buat saya orang seperti itu adalah dia born to be leader atau dia punya tipikal leader walaupun bukan formal leader ya. Bukan bukan formal leader. Kalau salah Simon Sinek dalam satu eh, videonya juga ada dia nyebut apa leader itu doesn't have to be formal gitu ya. Apa dia Ya, nggak harus formal dia. Ada tipikal informal leaders. Nah itu adalah tipikal yang born to be eh, apa leader. lead. Memang dia dari awal tuh mungkin dia melihat orang tuanya, dia melihat sekelilingnya Mm-mm, dari kecil gitu ya. Saya mau orang tuanya mungkin tentara atau apa atau dia banyak mimpin apa orang gitu ya. Dia lihat akhirnya dia tertrigger atau menjadi bagian dari dirinya itu born to be leader. Ada juga memang yang dibangun. Tadi yang pendiam, tapi yang pendiam ini belum tentu dia nggak bisa jadi good leader. Dia mungkin hanya belum terbiasa sebelumnya, belum apa ya, belum dipush oleh keadaan bahwa dia sudah jadi ketua ini, ketua itu, leader ini, leader itu. Gitu. Ada, tipikal itu juga ada. Nah ini makanya tadi bilang kenapa ini jadi pertanyaan sulit. Karena mm-mm. untuk yang tipikal pertama, you can see with your bare eyes lah. Dengan mata telanjang bisa kelihatan, apalagi itu timbul, oh ini anak nih potensial nih, dia apa untuk mimpin orang bisa ngerjakan sesuatu bagus dan sebagainya gitu. Itu udah potensial. Nah, yang suka kita mungkin agak susah tuh menilai yang nomor dua tadi yang saya bilang tadi. Yang dia untuk menjadi diri dia harus di-develop. Gitu. Harus develop. Nah, ini yang agak susah kita melihatnya gitu, melihat orang tipikal seperti ini. Jadi memang ini adalah seni ya Bu, apa ini tadi Bu Yeni ya. Ini seni sebenarnya untuk melihat orang dia mampu atau nggak mampu. Bisa jadi dengan kapabilitasnya kita yakin bahwa dia bisa memimpin. Tapi itu keyakinan kita gitu ya. Itu keyakinan kita. Keyakinan bahwa dia kayaknya bisa mimpin nih. Walaupun dia nggak menunjukkan di behaviornya bahwa dia eh, bisa mimpin orang. Tapi kita yakin di kamu bisa nih. Karena mungkin dari apa tracknya dia gitu, track performanya dia, kayaknya kamu bisa nih. Walaupun itu bisa di develop nanti. Kita tunjuk dia, kita develop. Atau bisa jadi dia akan mendevelop dirinya sendiri. Oh, saya kok tiba-tiba dipimpin jadi apa ditunjuk jadi pemimpin. Untuk memimpin unit ini dan sebagainya gitu. Dia bisa kadang bisa bisa mentransform dirinya sendiri menjadi itu. Kalau misalnya ibu nggak yakin, ya silakan di apa setelah ditunjuk panggil ke ruangan. Kamu siap apa enggak gitu? Kamu siap apa? Kalau misalnya kamu siap lanjutkan gitu ya. Kamu siap lanjutkan. Terus kemudian bisa juga di konseling misalnya. Oh ini ternyata saya percaya dia bisa menjadi good leader. Ternyata saya amati seminggu dua minggu sebelum dua bulan ternyata kok salah nih perkiraan saya. Ternyata dia tidak bisa mendevelop dirinya sendiri menjadi leader dan juga orang lain apa belum berhasil mendevelop dia menjadi good leader. Itu juga panggil juga konseling dan sebagainya. Nah, berhadapan Oke, dengan seperti itu kita bisa
akhirnya finally bisa mendevelop dia menjadi better lah. Minimal better. Mungkin tidak as we expected, Ya. paling enggak better daripada dia step pertama dia gitu, daripada initial state-nya dia menjadi sesuatu yang jadi sekali lagi memang tidak mudah untuk menilai seseorang atau apakah dia menjadi good leader atau enggak gitu. Itu kalau yang nomor satu tadi itu gampang lihatnya. Kalau yang nomor dua ini agak susah nih. Ini memang perlu art gitu ya, art of leaders gitu ya. Apa seorang apa perlu seni dari seorang apa dari suatu leadership untuk bisa menilai orang ini mampu atau nggak mampu dan akan bisa menjadi nggak bisa. Mungkin kurang lebih clue-nya itu sih Bu Yeni. Jadi itu merupakan satu apa namanya eh, sensing atau intuitif yang juga kita bisa lihat, tapi bahwasanya judgment itu tidak bisa kita lakukan saat saat Benar. kita melihat langsung menilai gitu ya Pak ya. Benar. Ada satu lagi, mohon maaf. Ada satu lagi yang mungkin saya sering minta ke apa tim saya gitu ya. Dan ini di trigger apa untuk saya ada dulu mantan atasan saya sama saya lupa saya baca di mana gitu. Eh, Kalau kamu ingin kurang lebih apa? eh, eh, Apa ya? Pantaskan dirimu untuk posisi yang ingin kamu tuju gitu. Ya, Gitu. Kalau seperti itu. pasca core-nya ya Pantaskan Pak. dirimu untuk posisi yang ingin kamu tuju atau kamu inginkan. Misal kamu ingin one step ahead atau bukan one step higher gitu ya. Eh, Mm, itu kamu harus memantaskan dirimu di titik itu. Dan memantaskannya itu bukan saat di titik itu ya, Ya, tapi saat sekarang gitu ya, today gitu ya. Itu harus berusaha memantaskan walaupun tidak menjadi sok gitu maksudnya gitu ya, kadang yang memantaskan jadi sok nyuruh-nyuruh tapi dia belum belum itu dari sok nyuruh-nyuruh, bukan itu maksudnya, tapi cara dia mengelit orang, cara dia merangkum suatu permasalahan, kemudian suatu permasalahan mencari solusi, dan mendirect orang dan sebagainya itu dia udah belajar dari sekarang gitu. Jadi pantaskan dirimu. Terus kemudian juga sorry ya, dari berpakaian gitu. Itu juga penting gitu. Ya, Jadi betul. berpakaian gitu. Jadi cara berpakaian, cara tampil, cara presentasi gitu ya. Jadi apa Ya, pantaskan dirimu untuk kalau kamu menuju itu pantaskan dirimu dulu. Jadi makanya untuk apa cara saya dulu apa membimbing tim saya adalah kalau kamu pengen menuju itu kamu pantaskan dirimu dari sekarang gitu. Jangan kamu ya, sok diam betul. aja bergerak hanya kalau disuruh. Ya gimana kamu bisa bisa menilai kamu gitu. Kalau kamu Ya, ya, nggak berusaha menunjukkan kapabilitasmu dalam leadership misalnya gitu. Karena nggak bisa nunjuk kamu gitu. Walaupun mungkin ada dia mungkin bisa jadi lebih baik. Tapi karena kamu nggak apa showing how you behave as leader gitu ya, as potential ya, leader, ya kita nggak bisa nunjuk kamu, sorry to say gitu ya. Apalagi tadi ya, seperti kata Bu Yeni, saya gimana bisa misalnya menilai orang seperti itu bisa pantas atau nggak pantas, ya, karena tadi nggak pernah showing himself gitu ya, untuk ya, menjadi ya, seorang leader. Nggak, saya nggak bisa gitu. Saya nggak mungkin apa menunjuk kata dalam apa menunjuk kucing dalam karung gitu kan. Ini saya ya, nggak bisa menunjukkan, masa saya menunjuk itu. Bisa saya dihujat sama another tim saya gitu, ya, atau sama atasan saya lagi. Kamu kenapa nunjuk orang itu? Dia kan orangnya diem aja dan sebagainya. Jadi ya, memang harus dua sisi gitu. Kita harus punya sense terbaik kita untuk menilai seorang ini pantas atau nggak pantas. Kalau misalnya dia ternyata masih belum mencapai level itu, kita harus punya kesediaan diri untuk bisa mengcoaching, mementoring, konseling gitu ya. Itu harus kita tunjukkan kesediaan itu. Dalam hal karena the point of leader is to create a next leader gitu. Ya. Terus, Kalau ya, kalau ya, create next leader, kalau hanya kamu leader untuk dirimu sendiri ya kamu bukan leader sebenarnya. Ada ya, sesuatu yang nggak lengkap. Kamu harus membentuk orang di setelahmu untuk menjadi seorang leader. Itu part of it. Misalnya kita ini cocok nih, dia harus saya develop untuk jadi seorang leader karena dengan kapabilitas dan sebagainya. Harus dibimbing gitu ya. Di coaching, di mentoring, di counseling. Atau misalnya tadi udah kita lihat apa dia ini capable nih, kita tunjuk, kita percaya dia. Bukan berarti orang seperti itu nggak harus dibimbing ya teman-teman nih. Itu tetap kadang harus dibimbing karena mungkin terlalu pede gitu ya. Dia harus dibimbing justru untuk slowing down, kadang itu slowing down atau apa apa low profile gitu, sedikit low profile karena dia bisa orang tipikal seperti itu memang punya ya dia menggebu-gebu berapi-api sebagai. Nah, itu sense-nya kita harus dilatih untuk menilai orang seperti itu, bagaimana menunjuk mereka untuk menjadi atau memilih mereka menjadi next leader. Plus yang kedua adalah bagi person yang mungkin akan to be appointed as leader gitu ya, atau menduduki suatu posisi tertentu, kita harus memantaskan diri kita. Kita harus memantaskan diri betul. kita untuk suatu posisi gitu. Kita harus melatih diri kita untuk bagaimana seandainya besok tuh saya ditunjuk di posisi itu, gitu. Kan nggak tahu, kita nggak tahu gitu ya. Misalnya jadi caretaker, kamu jadi itu ya gitu. Loh, kok saya Pak gitu kan. Kalau kita nggak menyiapkan diri kita dari awal, kaget kita gitu. Gitu ya. Mungkin itu kurang lebih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Keren. Pak Tommy, ini masih ada pertanyaan, tapi saya tahu waktunya Pak Tommy berapa lama lagi ini boleh di host Nggak apa-apa, sebentar. satu lagi boleh lah. Ini pertanyaan luar biasa dari sebentar, dari Pak Emil, Pak. Ini Bapak atau Ibu Emil nih. Izin bertanya bagaimana mendorong tim senior yang udah hampir pensiun tetap bisa perform, Pak, agar tim lain di bawahnya yang relatif lebih muda atau beda generasi nggak terpengaruh. Nah, ini juga budaya yang asli terkait sama Oke, performance. Ini pertanyaan keren pas. banget nih. Terima kasih Bapak atau Ibu Ini Emil ini. karena kebetulan saya mengalami ya. Ini saya mengalami. Saya ini beberapa practical experience lah gitu. Ini practical experience. Jadi kebetulan ada yang nanya, saya sampaikan practical experience saya. Saya pernah suatu saat pindah dari manajer di Balikpapan masuk ke manajer di Bandung. Sebelum saya masuk, em, sebelum saya ke sana, leader sebelumnya itu menyampaikan atau pengen apa sebelumnya ada yang menyampaikan, itu si X ini itu udah sorry ya, bahasanya agak ekstrim. Ini kayu mati. Dia udah senior emang. Itu dia saya. Saya kenal beliau Good. ya. Saya masih staff dulu. Saya kenal beliau. Si X ini kayu mati. Nggak bisa disuruh ngapa-ngapain lah. eh saya justru bukan langsung menganggap, oh ya udahlah, saya nggak akan suruh, nggak akan sentuh-sentuh orang itu. Saya justru berpikir sebaliknya, masa sih gitu, masa sih gitu ada orang seperti itu gitu. Gitu. Kalau saya percaya, yang saya percaya adalah eh, orang itu bisa berubah. Itu yang saya percaya. Orang itu bisa berubah, walaupun berubahnya sedikit, dua dikit, tiga dikit, tapi itu dia bisa berubah. Turn into something better gitu ya. Itu yang saya yakin itu. Jadi orang bisa berubah. Atau sebenarnya yang kedua adalah dia sebenarnya bisa kerja, tapi kita cuma karena kita nggak nyuruh saja gitu. Kita nggak men-trigger dia untuk dia menunjukkan dirinya gitu dan sebagainya. Nah akhirnya saya sampailah ke pas pindah masuk mulai di situ saya mengamati dulu pasti kita mengamati dulu. Gitu. Saya udah kenal lama dengan dia menyapa segala macam. Jadi memang beliau adalah tipikal orang yang datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Datang jam 7 atau setengah 8 gitu ya. Jam 5 langsung pulang dia. Set, langsung hilang aja. Langsung pulang. Karena udah kita tipikal orang seperti itu. Ya, seolah selama jam itu, kalau nggak dia pergi sholat zuhur atau sholat duha, ya duduk di mejanya aja terus gitu. Duduk di mejanya terus seolah nggak ngerjain sesuatu gitu. Eh, saat itu saya memilih, setelah saya mengamati, saya milih, saya ngajak ngobrol untuk mencarikan suasana, ngobrol. Baru saya trigger, Pak, saya ada yang butuh Bapak kerjakan. Gitu, saya butuh Bapak kerjakan. Apa Pak? Ini. Saya bilang, saya ini begini. Begini, dan saya seperti ini, saya tunjukin. Oh ya Pak, baik, kerjakan. Yang tidak kita duga, dia ternyata mengerjakan itu. Walaupun dia tetap pulang jam 5, Oke, tapi oke. dia tetap mengerjakan Menarik. itu. Dan dia melaporkan ke saya. Jadi saya langsung bisa mematahkan asumsi yang dibawa dari sebelumnya bahwa ini orang ini kayu mati. Saya langsung bisa Oke. mematahkan asumsi itu, gitu. Ya, Dengan mencoba memberi dia load, gitu ya. Memberi dia load kerjaannya, tolong apa saya kasih dia pekerjaan tertentu, gitu ya. Dan dia mengerjakan. Walaupun itu tetap mengerjakannya dari setengah 8 sampai jam 5 sore. Setengah 8 jam 5 sore. Jam 5 sore langsung dilaporkan, Pak, progresnya seperti ini. Saya izin pulang, Pak ya. Ya udah, saya pulang karena tapi dia sepanjang hari itu dia mengerjakan itu yang saya minta dikerjakan dan dilaporkan itu. Dan dilaporkan ke saya, diupdate ke saya. Apa ya, apa ya tercapai nggak tercapai atau progres seperti apa dilaporkan. Jadi itu yang menarik. Jadi saya berhasil mematahkan stigma itu atau asumsi itu gitu bahwa ini orang kayu mati nggak bisa kerja gitu. Saya bilang saya oke. suka kalimat seperti itu saya meremehkan orang gitu. Apalagi saya belum kenal media atau belum interaksi sama dia tiba-tiba saya ikut pendapatnya dia gitu. Ikut pendapatnya dia. Loh, saya belum kenal kok gitu. Atau belum 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 saya coba kok ikut pendapatnya dia. Zolim juga saya ke anak buah saya gitu kan. Dan Ya, buktinya saya ya, coba bisa gitu. Saya coba bisa. ya. Yang kedua, ini pengalaman juga. Saya pernah satu staff itu saya nggak suka sama orang. Nggak suka sama Hmm, orang itu gitu. Ini bukan masalah senior sama nggak senior bahkan ya. Udah bahkan walaupun dia memang senior saya gitu. Saya hmm. datang, saya masih muda, unyu-unyu, dia masih semangat-semangatnya, dia udah senior saya. Karena saya dulu di maintenance, saya menyuka di microwave, kok di lapangan, saya orang lapangan lah. Em, dia tuh nampak
kalau pergi SPJ aja, pergi SPJ, apa harus maintenance perangkat sistem segala macam dia pergi. Tapi dia di Ya, tempat dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia nggak ngapa-ngapain. Saya udah sebel nih, orang ini nggak bisa kerja nih. Itu asumsi saya. Pre-assumption-nya tuh dia nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja nih, tiap usaha ikut aja SPJ-nya dia nggak bisa kerja. oke. Ternyata akhirnya kita dipisahkan waktu segala macam, ketemu lagi saya di Bandung. Ternyata dia punya keahlian khusus yang kita nggak tahu gitu, yang saya nggak tahu. Ternyata dia jago ngelobi orang di atas. Oh, Jadi kadang oke. kita harus menyesuaikan dia tuh keahliannya apa sih gitu. Ya, ya. Karena dia jago ngelobi, dia mungkin kerja fisik dia nggak suka mungkin ya. Bukan bidangnya dia nggak demen lah gitu. Kalau kita bahasa 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 apa nongkrong gitu, dia nggak demen lah kerja kerja fisik gitu. Dia hanya ya disuruh ya keniscayaan aja. Oh, kamu disuruh kerja, oke saya berangkat lah. Tapi di sana dia nggak tuning in gitu, ya. Nggak tuning in terhadap pekerjaan itu. Kalau saya dulu malah senang gitu kerja lapangan gitu. Naik tower apa 80 meter saya naikin 80 meter gitu. Kamu apa jam 11 telepon malam-malam nyambung kabel keluar saya nyambung kabel saya. Saya tukang nyambung kabel ya. Jadi walaupun wajahnya kayak gini saya tukang nyambung kabel. Dan itu beneran ya 5 tahun saya nyambung kabel. Jadi eh, apa akhirnya ternyata dia ternyata nggak suka gitu. Mungkin nggak suka tipikal pekerjaan seperti itu. Dia mungkin tipikal suka pekerjaan yang desk work. Kadang-kadang orang dalam big company dia nggak bisa milih dia berada di mana gitu kan. Walaupun kita selalu teori, kamu tempatkan sesuai dengan keahliannya. Nggak semudah itu, Bos. Gitu kan. Nggak semudah itu kita menemukan orang. Karena bisa jadi kuota untuk apa area itu udah penuh. Ada sisa ini, dia sukanya yang desk work atau suka lapangan, kita nggak bisa tempatan di sana. Gitu. Akhirnya dia terpaksa melakukan sesuatu yang mungkin bukan capability atau kesukaannya dia. Jadi sehingga kita melihatnya, ah ini orang nggak bisa kerja nih gitu ya. Ternyata Mm-mm. ada satu keahlian yang dia miliki adalah dia jago ngelobi orang. Jadi saat kita mentok gitu ya, ya, terus di lobby ke atas, dia yang tuh naik, walau dia staff ya, masih sama staff. Eh, atau misalnya satu level di atas saya, dia yang lobby. Goal, ternyata Mm. dia, dia karena dia apa ya, modelnya bukan apa ya, luas apa ya, bahasanya apa ya, kalau dia mudah kenal sama orang, mudah ngobrol sama orang gitu ya. Akhirnya dia Kalau memudahkan dia tuh bisa melobi ya, gitu. Gitu. Ada ya, kan orang ya, yang tipikal punya keahlian seperti itu kan gitu, ya, punya soft skill seperti itu. Nah, ternyata ya, ya, dia itu. Nah, itu sama ya. gitu. Jadi balik ke tadi, misalnya bagaimana orang tua supaya bisa menjadi contoh buat teman-teman yang muda. Coba diidentifikasi, dia ini jagonya apa sih, ngerjain apa sih? Karena nggak semua orang jago apapun gitu. Nggak semua Ya, orang betul. jago apapun. Saya mau ngomong, tadi ngasih contoh itu mau masuk ke sini, mau masuk ke omongan ini. Nggak semua orang jago apapun. Dia tuh jagonya apa? Sukanya dia ngerjain apa gitu. Itu harus mungkin bisa trial and error, bisa sense of kita gitu apa karena itu sama itu seni juga soalnya seni identifikasi ini jagonya dia senangnya kerjaan apa sih gitu senangnya Oke. senangnya ternyata berhubungan sama orang taruh di sales aja kalau gitu. Ternyata dia nggak suka berhubungan sama orang taruh di backroom aja kalau itu. Dan seterusnya gitu ya. Dan ini si bapak ini yang ibu sebutkan tadi dia senang Mm. kerjaan apa biasanya gitu. Kalau misalnya ternyata disuruh ngerjain kerjaan apa nggak suka, switch, coba lagi yang lain, coba lagi yang lain. Sampai akhirnya kita bisa berhasil menemukan, kita dan dia berhasil menemukan apa yang dia sukai dan dikerjakan, yang akan menjadi contoh buat tim yang lainnya. Mungkin seperti itulah, kurang lebih beberapa tips. Thank you, luar biasa nih tipsnya. Pak, ini nggak berasa sudah 22 menit mengambil waktunya Bapak. Saya izin untuk menyimpulkan sebelum kita tutup sesi yang luar biasa pada pagi hari ini. Jadi jika performance organisasi belum stabil, biasanya bukan karena kurangnya strategi, tapi karena kebiasaan kecil yang kita toleransi yang tadi Bapak sampaikan. Menunda, nggak jelas, nggak clarity, nggak follow up gitu Pak ya. Nah ini menjadi menarik karena ternyata memang eh, kalau kita mau tahun depan performa kita lebih kuat, maka perubahan itu harus kita mulai sebelum kita masuk liburan ya Pak. Boleh ya? Kita Ya, mulai gitu. Nah, betul. Bapak leaders yang luar biasa, ini menarik banget kalau ngomongin culture kita nggak akan cukup 1 jam. Saya sudah mengambil waktunya Pak Tommy lebih lama, tapi berharap sesi diskusi kita pada pagi hari ini menjadi satu inspirasi buat kita bersama bahwa yes, before we take a break, let's make sure bahwa kita juga siap to take off. So it's not about landing, it's about how we can take off ke depannya di tahun depan. Thank you sangat Pak Tommy. Saya ingin menyapa juga sahabat saya Mbak Yuni yang ada di Aceh. Tetap stay, tetap sehat dan tetap safe gitu yang paling penting. Bapak Ibu boleh dong kita keluarkan
energi positif kita di pagi hari ini menjelang akhir tahun untuk kita foto bareng-bareng. Buka kameranya, kita ambil foto. Kapan lagi bisa foto sebelahan sama Pak Tommy? Enaknya kalau di Zoom kita bisa geser-geser nih posisi kita nih. Boleh kita buka, ada Mbak Yeni Rum di sana, luar biasa. Pak Fajri, Pak Mursid Margono, thank you sudah bergabung. Pak Emil, maaf ya Pak, saya kira tadi ibu-ibu. Maaf, terima kasih yang ada tuh. Terima kasih sudah bertanya. Oke, berikan senyuman yang paling baik buat diri kita dulu, karena kalau di Zoom itu kita bisa senyum buat diri kita sendiri kayak ngaca gitu ya. Bisa selfie, berikan aura yang positif buat kita semua untuk kita ambilkan gambarnya. Mas Said akan membantu kita untuk ambil picture-nya. Silakan Mas Said. Oke, lihat kamera satu, dua, tiga. Izin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima Keren kasih. banget. Terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu tetap sehat, tetap bahagia, dan terus berkarya. Karena kita percaya bahwa From Cultures akan driven performance. Saya akan rubah bukan lagi toward, tetapi driven performance. Ketika bicara cultures, maka Anda sebagai leaders menjadi peran utamanya sebagai navigator. Terima kasih untuk membersamai. Ini adalah sesi terakhir di tahun ini, 2025 Leaders Talk Series. Insya Allah kita bisa jumpa lagi tahun depan. Pak Tommy, sehat selalu Bapak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Tommy, Titip Terima kasih Bu terima Anti, terima kasih. kasih kawan-kawan yang lain, terima kasih. Thank you Mbak Anti, thank you Pak Tommy.